Kenapa sih orang Kristen perlu belajar doktrin atau ajaran? Pertama, karena Injil sendiri itu sebuah doktrin. Terlepas dari kita punya jabatan pendeta, pendeta muda, ya, PDP dan lain sebagainya, tapi sebenarnya panggilan kita semua itu jadi penginjil. Karena kita harus memberitakan Injil. Kalau kita harus memberitakan Injil, maka yang diberitakan itu adalah Injil. Sementara Injil itu adalah sebuah doktrin. Kalau kita lihat 1 Korintus 15, 1-2 itu ya, dikatakan Injil yang aku beritakan, yang olehnya kamu terima. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Maka di sini kita bisa lihat, oh kalau begitu Injil itu apa? Maka kalau kita runut itu, maka sebenarnya Injil itu bicara tentang doktrin. Misalnya, mengapa kan Injil itu kan tentang keselamatan? Pertanyaannya, mengapa manusia harus diselamatkan? Itu ajaran. Diselamatkan dari apa? Tidak bisakah manusia menyelamatkan diri sendiri? Apa akibatnya kalau sudah diselamatkan? Kalau tidak selamat artinya binasa. Apa yang dimaksudkan dengan binasa? Mengapa Yesus harus menyelamatkan manusia berdosa? Yesus itu siapa? Dan apakah kapasitas dia sehingga bisa menyelamatkan? Mengapa kok mau menyelamatkan saja pakai acara mati segala? Kan Allah Maha Kuasa, tinggal selamatkan saja kan? Waktu saya debat dengan Islam itu ada yang bertanya begitu, Pak, Allah kan Maha Kuasa. Kalau dia mau selamatkan, selamatkan saja. Gak usah pakai acara-acara lahir sebagai bayi Natal lagi, menderita sengsara, mati lagi. Ya. Lalu, apa yang dimaksudkan dengan penebusan? Mengapa penebusan harus melibatkan penumpahan darah? Apa yang dihasilkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus? Bagaimana kita mendapatkan penebusan? Apa itu hidup kekal? Hidup kekal itu kapan kita dapat? Apakah setelah kita mati? Ataukah masih hidup ini sudah dapat hidup kekal? Apakah ada beda antara hidup kekal dan surga? Masuk surga mungkin nanti. Tapi ingat kepada Sakeus, dia bilang hari ini telah terjadi keselamatan. Hari ini. Artinya Sakeus mulai selamat waktu dia hidup. Dia dapat hidup kekal waktu dia masih di bumi. Tapi masuk surga belum. Berarti kita sudah punya hidup kekal, hanya belum masuk surga. Masuk surga kan belum, nanti mati dulu. Nanti mati baru lanjut hidupnya. Jadi kita bisa lihat, semua itu kan kalau dijelaskan itu butuh seminar berapa banyak itu, ya kan? Nah, kalau begitu, kita ini kan mau beritakan Injil. Nah, Injil itu adalah doktrin. Nah, kalau kita tidak belajar ajaran atau doktrin tentang Injil, terus kita mau omong apa? Padahal kita ini adalah penginjil.